Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat kita berjumpa. Nah, hari ini kita sangat bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita. Dan pagi hari ini, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita bersama untuk ibadah. Dan untuk itu, mari kita siapkan hati, pikiran kita fokus pada ibadah agar supaya ibadah kita pagi hari ini boleh membawa berkat untuk kita semua. Untuk itu, Ibu undang semua, silakan berdiri. Mari kita menyanyi bersama lagu Bapa Ku Datang Padamu. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur karena cinta kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami sampai hari ini. Kami boleh terpelihara dengan baik, kekuatan, kesehatan, nafas hidup Tuhan berikan, dan kami masih boleh mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong anak-anak kami boleh mengikuti ibadah dengan baik dari rumah masing-masing, supaya mereka merasakan lawatan kasih Tuhan dan mereka terberkati lewat ibadah ini. Buat ibu guru yang memimpin melayani di dalam ibadah ini dan juga Bapak guru, Tuhan juga berkati agar mereka juga boleh menjadi saluran berkat dalam ibadah ini bagi anak-anak sekalian. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan lewat QR Code. Anak-anak, sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama lagu Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Shalom, good morning everyone. Sungguh sangat bersyukur jika pagi hari ini berkesempatan lagi berjumpa dengan siswa-siswi kelas 5 dan 6 SD Kristen Ebenezer 1 Manado. Apa kabar hari ini? Berharap kita semua dalam keadaan yang tetap bisa bersyukur dan bisa terus menjadi anak-anak Tuhan yang semangat, baik di dalam mengikuti pelajaran ataupun di dalam mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Nah, pada ibadah hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, nanti salah satu siswa akan memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mengerti dengan baik, dan tolong supaya iblis tidak mengganggu kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Allah melepaskan Daud dari tangan musuh. Cerita firman Tuhan diambil di dalam 2 Samuel 22 ayat 1-7. Anak-anak di rumah persiapkan Alkitabnya, silahkan membuka 2 Samuel 22 ayat 1-7. Lalu kalian akan membaca firman Tuhan sambil mendengarkan tayangan Alkitab suara berikut ini. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah
menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru. Dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa keadaan Israel pada saat itu adalah keadaan yang tidak baik. Kenapa waktu itu Daud berseru kepada Allah? Karena saat itu terjadi kelaparan di Israel. Selain kondisi kelaparan, ada wabah yang sedang mengancam Israel. Sebagai raja, Daud berseru kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Dan kita bisa melihat tadi di dalam pembacaan firman Tuhan, Allah tidak pernah tinggal diam. Ketika kita mau berseru kepada Allah, ketika kita mau berteriak minta tolong kepada Allah kita, maka Allah kita tidak pernah meninggalkan kita dan Dia akan menolong anaknya. Seperti Tuhan menolong Daud, Tuhan pasti menolong kita. Mungkin apa yang anak-anak alami agak berbeda dengan yang Daud alami. Misalnya, mungkin sampai saat ini kita tidak pernah kelaparan. Tetapi anak-anak harus ingat, Papa dan Mama bekerja sangat keras di masa pandemi ini. Mungkin juga ada Papa kita yang harus berjuang menambah pekerjaan yang lain supaya kebutuhan kita tercukupi. Nah, tidak hanya masalah pekerjaan. Mungkin kita bisa melihat ya di sekeliling kita, beberapa waktu ini terjadi banyak sekali bencana, baik gempa bumi, ada banjir, ada tanah longsor. Bersyukur jika kita masih bisa selamat dari setiap bencana yang terjadi. Namun, jika di antara anak-anak ada yang bergumul dengan hal itu, jangan kecewa kepada Tuhan. Tetaplah bersyukur, tetaplah minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi anak-anak dengan keluarga yang ada, dijauhkan dari bencana alam. Nah, apakah benar Tuhan akan selalu mendengarkan kita? Percayalah, seperti Daud percaya kepada Allahnya, kita juga harus percaya kepada Allah kita. Karena Allah kita itu pasti akan memberikan pertolongan. Nah, di dalam situasi sulit, gambarannya bisa dilihat di dalam ilustrasi berikut ini. Sebagai anak-anak Tuhan, mungkin pergumulan kita tidak sama dengan yang Daud alami. Tetapi ingatlah, Tuhan yang kita sembah adalah sama. Jadi jikalau Allah bisa menolong Daud, maka Allah bisa menolong kita. Gambarannya seperti berikut ini. Di dalam kehidupan kita, mungkin kehidupan kita awalnya baik-baik saja. Namun, tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa saja kita sedang sedih karena ada keluarga kita yang terkena banjir, bencana longsor, gempa bumi. Ada juga yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Ada yang sedang isolasi mandiri karena COVID-19. Nah, di saat kehidupan kita penuh kekhawatiran, mintalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan akan membuat hidupmu yang begitu kelihatan keruh menjadi lebih berwarna. Kamu harus yakin Tuhan melindungi kamu, Tuhan menjaga kamu, Tuhan akan menolong kamu untuk bisa bebas dari masalah hidupmu. Nah,
ketika kamu sudah merasa bebas dari kehidupanmu, maka kamu juga harus menceritakan kepada orang lain supaya orang lain juga tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan. Maka kehidupan kita yang bertumbuh menjadi berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka akan memuji Tuhan dan berkata, "Wow, benar, Tuhan yang kita sembah itu bisa menolong kita, juga bisa menolong orang-orang di sekeliling kita." Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan membuat hidup kita berbuah dan berdampak menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Jangan takut menghadapi apapun dan tetap jadilah berkat. Nah, dari ilustrasi tadi kita belajar bahwa ketika kita di dalam masa-masa sulit, jangan pernah ragu untuk berteriak minta tolong kepada Allah, dan Allah akan menolong kita. Dan saat kita ditolong, jangan lupa kehidupan kita juga harus menjadi berkat bagi orang banyak. Kita harus menceritakan kepada orang lain bahwa Yesus Allah kita itu sanggup memberi pertolongan. Kita beritakan kepada orang-orang yang sedang sedih, sedang cemas, sedang khawatir, merasa takut dengan keadaan saat ini, pandemi tidak segera berakhir, semakin banyak virus-virus baru yang akan datang. Nah, itu kebanyakan membuat orang takut. Nah, di saat kita tahu ada keluarga kita yang sedang mengalami ketakutan, beritakan kepada mereka bahwa Yesus bisa menolong kita semua. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki penolong. Seperti Allah yang melepaskan Daud dari musuh-musuhnya, Engkau adalah Allah yang selalu siap sedia menolong kami anak-anak-Mu yang berteriak minta tolong. Tuhan, dalam ibadah ini kami berdoa, buat bangsa kami. Tolong bangsa kami ya Tuhan, bahkan di dunia kami ini sedang mengalami masa-masa sulit, baik karena adanya penyakit ataupun karena adanya bencana alam. Tuhan Yesus, kasihanilah kami, lindungilah kami dan keluarga kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus percaya bahwa Allah adalah sumber pertolongan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, saatnya tiba kita akan tutup peribadatan kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita menyanyi bersama Yesus Kekasih Jiwaku sambil berdiri. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, apa yang kami panggil dan kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena tuntunan Tuhan, bimbingan-bimbingan Tuhan
sehingga kegiatan ibadah kami dari awal hingga akhir ini boleh berlangsung dengan baik. Dan kiranya Roh Kudus akan terus menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kami bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan melanjutkan kegiatan kami, kegiatan belajar mengajar. Kiranya Tuhan akan menuntun kami, memberikan hikmat bagi kami semua, baik kami sebagai anak-anak, sebagai guru maupun orang tua, atau siapapun juga yang mendampingi kami. Tuhan berikan hikmat bagi kami semua, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kita boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan tiba saatnya kita akan mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan untuk itu Ibu sampaikan terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bye.